Bagi umat Islam, air Zam-Zam mungkin sudah tak asing lagi. Air Zam-Zam yang merupakan jenis air terbaik di seluruh dunia memang diketahui banyak mengandung nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh manusia. Air Zam-Zam merupakan bukti kekuasaan Allah dan gitu istimewa. Zam-Zam memang menjadi air yang istimewa di muka bumi. Sejak awal tercipta, sumur ini tidak pernah kering dan terus mengalir meski dikonsumsi jutaan manusia. Namun, tidak banyak yang tahu siapa sebenarnya yang menggali sumur ini. Namun tahukah Anda, dari mana asal-usul air Zam-Zam? Kita pasti sering mendengar bahwa asal-muasal munculnya air keramat ini adalah dari kisah Nabi Ismail As yang saat itu menggerak-gerakan kakinya ke tanah sambil menangis karena kehausan. Sedangkan sang ibu Siti Hajar berlari-lari dari Bukit Safa dan Marwah, berusaha mencarikan air untuk putranya Ismail yang masih bayi. Setelah berlari hingga 7 kali dari Bukit Safa ke Bukit Marwah, akhirnya memancarlah air yang kemudian diberi nama Zam-Zam tersebut. Namun apakah air ini memancar gitu saja, atau ada yang menggalinya? Menurut sumber yang valid dari beberapa hadits, ternyata air Zam-Zam tidak memancar gitu saja, namun terlebih dahulu digali. Bahkan Siti Hajar melihat sendiri siapa yang menggali mata air yang tidak akan pernah habis hingga hari kiamat tersebut. Lantas siapa sebenarnya yang menggali sumur Zam-Zam? Dilansir dari merdeka.com, makhluk itu tidak lain adalah malaikat Jibril. Berikut ini ulasannya. Kisah yang beredar selama ini mengatakan jika air Zam-Zam memancar dari kaki mungil Ismail yang menggesek-gesekannya ke tanah. Kemudian muncullah mata air sama-sama tersebut. Namun berdasarkan hadits Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sumur Zam-Zam digali oleh seorang malaikat Allah. Malaikat tersebut menggali Zam-Zam dengan tumit sayapnya, hingga terpancarlah air Zam-Zam dari tempat antara Bukit Safa dan Marwah tersebut. Ini adalah kejadian yang mendasari tradisi jemaah haji berjalan antara Safa dan Marwah. Ketika Siti Hajar R.A. mencapai Bukit Marwah untuk terakhir kali, ia mendengar sebuah suara, kemudian ia diam dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Ia mendengar suatu itu terus-menerus dan berkata, "Wahai siapapun engkau, engkau telah membuatku mendengarkan suaramu, apakah kamu memiliki sesuatu yang dapat membantuku?" Dan ajaib, ia melihat satu malaikat di lokasi Zam-Zam, sedang menggali tanah dengan tumitnya, atau sayapnya, hingga airnya memancar dari tempat itu. Ia lalu membentuk tangannya seperti mangkuk, dan mulai mengisi tempat air minumnya yang terbuat dari kulit dengan air menggunakan tangannya, dan air itu lalu mengalir keluar setelah dia menciduk sebagian di antaranya. Hadis Sahih Bukhari, volume 044, Kitab 055, hadits 583. Air Zam-Zam yang keluar waktu itu sangat banyak, sehingga Siti Hajar mencoba untuk membendungnya dengan menggunakan tanah di sekitarnya. Jika ia, Siti Hajar, telah meninggalkan air itu, mengalir secara alami tanpa campur tangannya, maka air itu akan mengalir di atas permukaan bumi. Sahih Bukhari, volume 044, buku 055, hadits 583. Sementara itu Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah memberikan catatan, air Zam-Zam adalah yang terbaik dan paling mulia dari semua air, yang tertinggi kedudukannya, yang paling berharga, paling mulia dan paling bernilai bagi manusia. Sumur Zam-Zam digali oleh malaikat Jibril dan airnya yang Allah gunakan untuk memadamkan rasa haus Nabi Ismail. Bagi umat Islam, air Zam-Zam mungkin